Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, welcome to our video. Video kali ini akan membahas tentang ayat-ayat Al-Quran yang memerintahkan menjaga lingkungan. Tujuan kami membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Islam dan lingkungan hidup dengan dosen pengampu Bapak Sodikin MPD. Sebelum kita mulai, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 2, yaitu yang beranggotakan Intan Dali Alvina dengan NPM 211110060, Miftahul Ananta dengan NPM 211000252, Rega Sakina dengan NPM 2110282, Rifka Maulia Putri dengan NPM 2110353, dan Vicky Andriani dengan NPM 211000316. Oke, itulah kelompok-kelompok saya. Mari kita simak videonya. 1. Pentingnya menjaga lingkungan. Lingkungan yang sehat adalah lingkungan yang terbebas dari sampah, limbah, polusi, dan hal lain yang dapat mencemari lingkungan. Lingkungan yang sehat akan membawa kita dengan pola hidup pula seperti mencuci tangan sebelum makan, membersihkan diri, dan lain sebagainya. Bagaimana sih cara menjaga lingkungan agar tetap bersih? Caranya yaitu dengan setiap hari kita harus membersihkan rumah, halaman rumah, membuang sampah pada tempatnya, membersihkan tempat-tempat yang lembab dan tempat-tempat lain supaya terbebas dari hal yang mencemari lingkungan. Dengan begitu, lingkungan kita akan terasa bersih dan nyaman. Pentingnya menjaga lingkungan hidup bagi masyarakat adalah agar masyarakat menjadi lebih teratur dan rapi hingga terjadi keseimbangan dan keselarasan antara lingkungan rumah dan alam sekitarnya. Dapat menghindari sedini mungkin perkembangbiakan nyamuk dan serangga lain penyebab munculnya penyakit dengan membersihkan seluruh selokan dan tong sampah agar lingkungan menjadi lebih bersih dan mendapat pasokan oksigen yang lebih banyak. Terhindar dari serangan polusi udara yang berefek buruk, menjadikan suasana lebih tenang dan kondusif atau aman, dapat lebih berkonsentrasi dalam beraktivitas sehari-hari. Lingkungan yang kotor akan membawa kita kepada suatu penyakit, baik penyakit serius maupun penyakit tidak serius, dan akan membuat kita semakin tidak nyaman untuk tinggal dalam lingkungan kotor tersebut. Seperti jika pada lingkungan yang kotor dapat mengakibatkan kita sakit demam berdarah, muntaber, difteri, kolera, tetanus, TBC, dan lain sebagainya. 2. Kenapa sih kita harus menjaga lingkungan? Karena lingkungan merupakan sumber utama penghidupan manusia. Lingkungan menjadi penopang manusia dalam bidang sandang, pangan, dan papan, sehingga apabila lingkungan tidak dijaga, maka itu cuma saja mengancam kehidupan umat manusia. Kerusakan alam bukan terjadi pada kita, tapi karena kita. Untuk itu, marilah kita jaga lingkungan kita agar kerusakan alam tidak terjadi ya guys. Ya, ternyata Islam juga memberi pedoman terhadap lingkungan loh. Islam sebagai agama rahmatan lil alamin sangat memperhatikan penyelamatan dan pemeliharaan lingkungan, serta melarang berbuat kerusakan di muka bumi ini yang akibatnya bisa fatal bagi kehidupan manusia itu sendiri. Berikut akan dibahas tentang ayat-ayat Al-Quran tentang penyelamatan lingkungan. Yang pertama yaitu Surat As-Sod ayat 27 sampai dengan 28 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma batila. Dzalika dhannul ladzina kafaru fawailul lil ladzina kafaru minan nar. Am naj'alul ladzina amanu wa 'amilus sholihati kal mufsidina fil ardi am naj'alul muttaqina kal fujjar. Artinya, dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya tanpa hikmah. Yang demikian itu adalah anggapan orang-orang kafir. Maka celakalah orang-orang kafir itu karena mereka akan masuk neraka.
Patutkah kami menganggap orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh sama dengan orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi? Patutkah pula kami menganggap orang-orang yang bertakwa sama dengan orang-orang yang berbuat maksiat? Jawabnya, tidak patut. Dari ayat tersebut di atas dapat diambil pelajaran bahwa hendaknya kita berbaik sangka, tidak berburuk sangka kepada Allah atas segala yang diciptakannya di muka bumi ini, yaitu bahwa Allah telah menciptakan alam ini untuk kenyamanan dan kesejahteraan manusia, sehingga kita hendaknya beriman kepada Allah dan berbuat baik di muka bumi ini. Berbuat baik di sini contohnya adalah dengan menanam pohon, menikmati hasilnya, tidak rakus mengeksploitasi alam secara berlebihan. Selanjutnya, ayat Al-Quran, Surah Al-Baqarah. Berikut ini juga menekankan bahwa Allah memberikan rezeki kepada semua manusia dan melarang manusia berbuat kerusakan di muka bumi ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iztakhafa Musa liqaumihi faka'atu raba isya'akala hajara fala kajaratu minhunna asyratu ali kad alima kalu ashimu syurabah kau asrabu merazukil hiwala taltamfil arda mufsidin. Dan artinya, dan ingatlah ketika Musa memohon air untuk kaumnya. Lalu kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Lalu memancarlah daripadanya 12 mata air. Sungguh tiap-tiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Makan dan minumlah rezeki yang diberikan Allah, dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi ini dengan berbuat kerusakan. Al-Baqarah ayat 60. Dari ayat di atas dapat diketahui bahwa Allah memberikan rezeki kepada manusia yang disediakannya di bumi ini. Manusia hanya tinggal mencari tahu bagaimana memanfaatkan apa yang ada di muka bumi ini untuk memenuhi keperluannya, dengan catatan bahwa manusia tidak merusaknya, hanya memanfaatkan dengan memeliharanya. Selain ayat di atas, penekanan tentang larangan berbuat kerusakan di muka bumi dan kepastian bahwa Allah akan memberikan rezeki kepada manusia yang berbuat baik dan bersyukur di muka bumi ini dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tafsidu fil ardi ba'da islahiha waduhu kafafu wa tama'a inna rahmatan lillahi qaribun minal muslimin. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut atau tidak akan diterima dan harapan atau akan dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Dari ayat tersebut di atas dapat dipahami bahwa Allah memperhatikan kesejahteraan manusia di muka bumi ini dengan misalnya diturunkannya hujan yang memungkinkan pepohonan tumbuh dan menghasilkan buah yang bisa dinikmati manusia. Dengan ini semua diharapkan manusia dapat bersyukur dan berdoa dengan penuh harap kepada Allah, senantiasa memelihara karunia Allah dan tidak berbuat kerusakan. Ini materi dari kami, semoga bermanfaat ya. Ingat ya, kita harus menjaga lingkungan kita agar tidak terjadi kerusakan-kerusakan yang tidak kita inginkan, oke? Terima kasih telah menonton. Merawat lingkungan hari ini untuk kehidupan yang lebih baik besok. Sekian dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.